saya melihat ada indikasi bahwa Demokrat akan bergabung dengan PD Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo. Nah, PKS juga saya pikir terbuka juga peluang untuk mereka berkoalisi dengan Prabowo atau dengan Ganjar Pranowo. Jadi tidak sesuatu yang tabu. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Aduh, ini kalau dokter dari UPH datang ke tempat kita ini luar biasa. Terima kasih atas undangannya. Pertama jauh. Ya. Dari sana ke sini itu makan, kalau sore, siang sampai sore itu makan waktu 2 jam lebih. Betul. Padahal hanya 17 kilo kan? Betul. Macetnya itu yang Macetnya, tertolong. karena truk keluar semua. Betul. Ya. Benar. Jadi Dr. Emrus Sihombing, Ya. dosen pasca sarjana UPH, pengamat politik UPH. Betul Saya sekali. lihat di mana-mana kalau kita udah mulai buka YouTube ada Emrus. Waduh, capek juga. Kita pikir banyak Emrus itu, ternyata satu orang. Kalau si Hombing ini Taput ya. Ya. Taput. Tapi ada lagi. Saya Emrus Sihombing dari Taput, tapi lahir dan besar di Aceh. Itulah kota Kampung halaman saya Aceh Tenggara. Kota Cane. Kota Cane. Dan itu ganjanya terbaik di dunia. Katanya begitu. Iya. Baik, Bung Emrus. Saya tidak usah menceritakan, mengkuliahi lah soal masalah politik ini, ya. Karena Bung udah ahlinya. Iya, baik. Jadi kalau kita sudah tanya kepada ahlinya itu kan udah selesai. Iya. Ya kan? Jangan tanya kepada yang bukan ahlinya. Nanti jadi berita hoax. Iya. Sekarang kan ada 3 calon presiden, bukan calon ya. Bakal calon. Bahkan calon, baca pres. Nah, itu ada 3, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Rashid Baswedan. Kan gitu. Nah, sementara yang kita lihat muncul di permukaan itulah. Ya. Tetapi sebenarnya ada juga potensi-potensi lain seperti Erlangga Hartarto betul. Misalnya kan. Nah, ini kan sebenarnya Erlangga ini potensial, partainya besar. Ya. Tinggal dia gabung sama PAN atau dia gabung dengan satu partai lagi dengan PKB, jadi dia. Jadi betul. Ya kan? Ya. Gitu. Tapi kan tampaknya dalam perkembangan ini kalau kita lihat ya boleh kita katakan belum jelas arahnya. Ya. Golkar ini satu-satunya partai besar yang belum jelas arahnya. Kalau PDIP kan udah jelas, Ganjar. Gerindra, Prabowo, kan gitu. Nasdem, Nasdem, Demokrat ini Anies, kan gitu. Betul. Nah, sementara Golkar belum. Prabowo juga dia belum dukung. Ganjar belum. Nah, jadi kira-kira kalau kita lihat ini arah Golkar ini kira-kira kemana ini, Bung? Baik, pertanyaan yang sama saya terima sekitar beberapa hari yang lalu dari rekan-rekan media tentang Airlangga Hartarto. Jadi pertanyaan mereka adalah bahwa ini Golkar galau ini Bang, katanya gitu ya. Saya pikir bisa saja publik atau media mempersepsikan semacam itu karena sampai sekarang belum secara definitif seperti sedefinitif daripada Ganjar Pranowo, sedefinitif daripada Prabowo, sedefinitif daripada Anies, kan begitu. Tetapi Golkar saya melihat belum. Kenapa? Karena salah satu diantaranya kan masih butuh koalisi. Suara mereka belum bisa mengusung kandidat tersebut. Namun demikian bahwa saya kira Golkar, kalau menurut analisis saya, boleh saja disebut sebagai subjektivitas saya, kalau dia menjadi calon presiden yang akan diusung bergabung dengan katakanlah partai tertentu misalnya, katakanlah partainya Zulkifli Hasan, PAN misalnya, bisa saja. Tetapi kalau kalkulasi politiknya, saya kira peluang menang tipis, masih jauh gitu ya. Karena memang 3 kandidat ini saya kira secara respon publik lebih kuat, lebih kental dibanding Airlangga Hartarto. Namun demikian, Airlangga Hartarto bisa menjadi penentu pemenang daripada
kandidat ketiga calon tersebut. Nah, andaikan Airlangga Hartarto, Golkar, merapat kepada Ganjar Pranowo, saya pikir itu bisa tinggal secara kalkulasi bisa memenangkan. Merapat ke katakanlah ke Prabowo, saya kira bisa pemenangnya. Namun kecil kemungkinan merapat ke Bung Anies, begitu, karena yang diwacanakan selama ini adalah Anies berpasangan dengan tokoh-tokoh lain. Salah satu saya koreksi itu. Ya, baik. Tidak dikenal istilah Bung bagi orang-orang Arab, misalnya keturunan Arab. Oh, begitu ya? Di Indonesia pun itu dipanggil Bung. Jadi yang kita panggil itu Wan Anies. Oh, Wan Anies ya? Wan. Oh, itu baru informasi baru bagi saya. Oke, Bang Anies aja lah. Supaya lebih akrab. Iya, betul. Wan Anies namanya ya. Dipakai konsep itu, istilah itu ya. Oke. Nah, kalau saya melihat bahwa merapat ke Ganjar Pranowo bisa menjadi pemenang. Kenapa? Karena Golkar ini kan urutan kedua dari jumlah kursi yang diperoleh. Jadi oleh karena itu bergabung dengan Ganjar Pranowo akan bisa memenangkan karena memang mesin politik daripada Golkar ini bisa bekerja. Saya melihat di bawah kepemimpinan daripada Airlangga Hartarto, Golkar satu gerbong lah, berbeda dengan Golkar yang sebelumnya. Ada bisa terpecah dulu kan gitu. Artinya bahkan ada calon tertentu dari partai tertentu, misalnya katakan Yusuf Kala, tapi tidak didukung oleh partainya. Tapi saat ini di bawah kepemimpinan daripada Airlangga Hartarto, tampaknya Golkar satu derap langkah untuk katakanlah mereka berkoalisi dengan PD mengusung Ganjar Pranowo atau berkoalisi dengan Prabowo mengusung Prabowo dan tentunya dengan Airlangga Hartarto. Tapi kan persoalannya begini, Bung. Mengapa sebenarnya kan dari segi dari sudut partai sangat menarik Golkar ini kan? Betul. Tetapi kalau yang dimajukan Airlangga untuk menjadi cawapres misalnya, ini kan elektabilitas dia dari survei-survei kan rendah. Betul. Jauh di bawah Ridwan Kamil, jauh di bawah Sandiaga Uno, jauh di bawah Erik misalnya. Betul. Ya kan? Nah, oleh karena itu bagaimana kalau seandainya calon-calon yang ada 3 calon presiden, cawapres yang elektabilitasnya tinggi itu saja didukung oleh Golkar, tapi non Airlangga mungkin nggak? Saya kira dinamika politik kita di Indonesia sangat cair. Maka saya setuju dengan Bu Megawati tentang pemasangan ini bukan koalisi sebenarnya. Yang tepat adalah kerjasama politik. Karena kalau koalisi berdasarkan ideologi dan sudah dibangun sejak lama, ini kan tanda kutip menjelang. Berarti kerjasama politik. Nah, oleh karena itulah maka katakanlah 3 kandidat tersebut dipasangkan menjadi calon daripada Prabowo maupun Ganjar Pranowo begitu ya. Nah, elektabilitas tidak jaminan untuk memenangkan pada saat nanti pemilu terjadi. Saya kasih contoh. Misalnya di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada periode pertama dia bukan elektabilitas yang tertinggi dari pasangan tersebut. Tetapi begitu PDI Perjuangan menyebut nama Ganjar tentu dengan koalisinya, gitu ya, itu melejit, itu bisa memenangkan. Karena apa? Kerja politik di grassroots bekerja. Nah, ketika nanti Golkar bekerja, karena dia punya ada di semua daerah, di semua lini, di semua desa, ada dia punya katakanlah struktur politiknya, dan kemudian bahwa mereka ini sudah berpengalaman. Bagaimana ketika pas saat pemilu nanti mereka sudah sangat pengalaman bagaimana menggerakkan masyarakat atau saya sebut sebagai mesin politik daripada Golkar itu. Oleh karena itulah maka kalau dibandingkan 3 kandidat tadi dengan elektabilitas yang lebih tinggi dibanding Airlangga, tapi mereka tidak punya mesin politik. Dan kemudian kemenangan dari suatu pasangan atau kandidat tidak hanya variabel elektabilitas pada saat pemilu, pada saat survei dilakukan. Maka selalu survei itu dikatakan bahwa ketika memilih saat ini. Sementara pemilihan itu kalau kita lihat elektabilitas itu, survei tersebut kan masih banyak swing voter. Sekitar 30%-an swing voter kita. Jadi ini yang justru yang perlu diperhatikan. Jadi tidak ada jaminan. Oleh karena itu 2 faktor tadi saya mengatakan bahwa elektabilitas tidak jamin. Justru lebih penting sekarang menurut pandangan saya kalau ingin memenangkan sebaiknya Prabowo atau Ganjar Pranowo
bergabung dengan Golkar. Tentu berkoalisi dengan partai-partai lain sebagai partai nasionalis religius dan religius nasionalis. Misalnya, saya kadang-kadang menghayal begitu ya, menghayal dalam arti membayangkan kenapa tidak misalnya berkoalisi antara PDI Perjuangan dengan PKS misalnya seperti itu. Kita harus exercise itu. Karena bagaimanapun kita melihat bahwa PKS ini punya dukungan yang militansi. Dan kemudian ada suatu pendapat mengatakan, wah ini seperti minyak dan air, tidak mungkin ketemu. Siapa bilang orang di daerah mereka berkoalisi kok di pilkada? Demikian. Ya, jadi saya kira ya harus ada terobosan-terobosan. Betul, betul. Jadi, Bung, kalau kita bicara pasang memasang ini, baik. Kalau istilah Acehnya otak-atik. Otak-atik ya. Otak-atik. Jadi kalau kita kotak-katik sekarang, yang paling cocok, yang idealnya ya. Ganjar dengan siapa, Prabowo dengan siapa, Anies dengan siapa, gimana menurut Bung? Baik, kalau kita bicara ideal, tidak akan kita temukan. Karena politik kita di dalam pemasangan calon bukan berbasis kepada idealisme, bukan berbasis kepada yang ideal. Basisnya adalah kesepakatan politik di panggung belakang, sehingga tidak bisa kita katakan bahwa Ganjar akan ideal seperti dengan pasangan ini, Prabowo akan ideal dengan ini, karena memang di dalam saya melihat proses politik yang terjadi di dalam pemasangan bukan berbasis kepada ideal, tapi berbasis kepada kepentingan politik para aktor-aktor politik. Aktor-aktor politik itu di situ adalah bisa individu, ketua umum partai, sekjen partai, orang yang berpengaruh di partai, dan kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah penyandang dana. Tentu itu pasti dilakukan kompromi dengan penyandang dana. Itulah yang disebut dalam politik itu adalah kelompok kepentingan, interest group. Nah, oleh karena itulah bahwa pemasangan ini sebenarnya bukan pemasangan atas dasar ideal. Tetapi dengan dinamika yang terjadi, saya melihat bahwa untuk dalam konteks pasangan ketika menang nanti dan kemungkinan memenangkan, saya kira Airlangga Hartarto ibarat gadis cantik ini sekarang. Tetapi saya melihat bahwa harusnya Golkar, Airlangga Hartarto harus lebih cepat merapat ke Prabowo atau ke Ganjar. Jangan nanti semakin waktu ini nanti semakin berjalan terus. Sementara pendaftaran Oktober begitu ya, tidak ada suatu negosiasi kesepakatan politik, tidak ada yang mendekat satu dengan yang lain. Bisa saja Golkar nanti tanpa membawa katakanlah kandidat pasangan paslon. Iya. Jadi jangan sampai dari gaji yang semula dianggap sebagai gadis cantik, betul, ya kan? Kemudian menjadi nggak menarik lagi. Betul, karena terlalu cantik begitu. Jadi nggak ada yang melamar dia nanti. Jadi harus juga membukakan hati dia kepada pria, kepada pasangan, kan begitu. Nah, maka saya dorong sebenarnya Airlangga Hartarto, Golkar secepatnya lah merapat kepada salah satu dari dua kandidat ini. Sekarang mengapa mereka tidak cepat merapat ini? Kalau kita bicara politik, itu yang dikenal dengan panggung belakang politik. Ya. Nah, panggung belakang politik itu kompromi-kompromi politik akan terjadi dengan katakanlah orang-orang tertentu, tokoh-tokoh politik tertentu sudah berkomunikasi, tetapi ada suatu kesepakatan belum ada titik temu. Kemungkinan yang tidak sepakat itu adalah menyangkut tentang biaya politik. Baru kedua tentang adalah siapa dapat apa. Kan politik itu tidak mungkin berkuasa tanpa jabatan menteri berapa menteri apa dan bagaimana. Ini kesepakatan yang biasanya didiskusikan dari aspek ilmu politik sebelum para kandidat ini atau partai ini berkoalisi. Jadi mereka membicarakan tidak sekedar peluang untuk menang, tetapi juga dua variabel lainnya adalah bagaimana distribusi kekuasaan itu ketika nanti menang. Itu tetap mereka akan berbicara di panggung sharing power dan juga biaya politik. Dan kemudian Pak, kalau misalnya salah satu kandidat dipasangkan, kan ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yaitu yang direpresentasikan oleh pengusaha mendanai politik, biasanya mereka akan melihat pasangan mana yang berpeluang menang. Nah, kalau misalnya itu berpeluang menang, katakanlah sebagai suatu exercise, Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Airlangga Hartarto, perkiraan saya
itu akan peluang menangkan besar, tentu dengan berkoalisi dengan partai lain juga, tidak hanya dua partai ini, karena PDI Perjuangan mengusung suatu slogan gotong royong. Nah, ketika peluang itu menang, saya melihat bahwa para pengusaha sebagai kelompok kepentingan akan menawarkan dana-dana untuk biaya politik dalam kampanye yang akan datang. Tapi kan Golkarnya ada problem juga. Ya. Karena untuk khusus di internal Golkar ini ada kingmaker-nya kan. Iya. Kita lihat ada Luhut Panjaitan di situ. Kita lihat ada Akbar Tanjung. Betul. Ada Yusuf Kala. Betul. Kan gitu. Nah, kemudian ada Agung Laksono juga. Betul. Walaupun dibandingkan dengan 3 orang ini pengaruhnya tidak sebesar itu dengan mereka. Ya. Tapi banyak sekali di dalam tubuh. Ada Abu Rizal Bakri lagi. Iya. Nah, jadi ini tarik-menarik kepentingan politik dari masing-masing kingmaker yang ada di internal Golkar ini. Nah, ini mungkin salah satu juga yang membuat sulitnya Erlangga Hartarto menentukan sikap mau kemana dia. Bisa nggak gitu, Bung? Saya kira saya setuju sekali. Maka saya katakan Golkar ini adalah partai yang lebih demokratis dibanding partai-partai lain. Kenapa? Karena kingmaker-nya tidak hanya satu. Beberapa kingmaker. Karena adanya beberapa kingmaker berarti lebih demokratis. Kenapa lebih demokratis? Mereka mempunyai suatu kekuatan-kekuatan tertentu. Berbeda dengan partai-partai tertentu yang tanda kutip sentralistik lah ya. Siapa sih yang bisa berbeda pendapat dengan dewa gitu ya. Mungkin terkenal itu istilah dewa dalam satu partai tertentu. Apa kata dewa gitu ya. Tetapi kalau di Golkar, bahwa mereka ini ada beberapa kingmaker. Tetapi kingmaker ini saya melihat di bawah nakoda Airlangga Hartarto itu bisa dimanage dengan baik. Tidak begitu kelihatan sempalan-sempalan itu dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau pemilu-pemilu sebelumnya sudah kadang-kadang kader Golkar itu mengatakan kami akan dukung ini. Padahal Partai Golkar tidak mendukung itu misalnya secara institusi Golkar. Tapi mereka sudah berani mengatakan sempalan-sempalan. Tapi sekarang coba kita lihat. Walaupun boleh jadi dinamika di internal partai akan terjadi, tetapi keluar belum muncul. Artinya masih bisa dikelola oleh Airlangga Hartarto. Sebenarnya paling gampang mengelola Golkar dengan beberapa kingmaker. Kenapa? Karena ketika nanti katakanlah diusung Airlangga Hartarto menjadi calon presiden, para kingmaker ini saya sebut sebagai faksi-faksi, yang 3 atau 4 tadi sebagai faksi bagaimanapun itu, langsung atau tidak langsung akan menjadi faksi, mereka diberi ada sharing power mereka. Misalnya, katakanlah faksi si A misalnya, ya satu menteri apa misalnya, itu biasa. Jadi oleh karena itu saya melihat Pak Airlangga Hartarto sangat mampu untuk melakukan sharing power itu terhadap kekuatan-kekuatan politik di internal yang mempengaruhi di dalam suatu kebijakan politik termasuk pencalonan. Nah, kita lihat sampai saat ini bahwa mereka masih tetap sepakat untuk mengusung Airlangga untuk menjadi calon presiden. Belum ada satu faksi atau kekuatan atau kingmaker yang mengatakan kami mengusung calon misalnya atau calon yang sudah dicalonkan orang lain. Belum sampai sekarang. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau Pak ini udah dong, Pak JK kan ke Anies. Belum secara definitif dia sampaikan itu. Memang indikasi ke sana iya. Tapi kan dia yang paling rajin itu bawa Anies ke sana kemari. Betul. Saya setuju itu. Tetapi secara definitif belum dia sampaikan. Karena bagaimanapun bisa saja ini, karena ini politik, bicara politik. Nah, katakanlah JK untuk mengusung itu. Supaya bargaining position daripada Golkar kepada partai lain untuk mengusung lebih kuat. Kalau kamu tidak mau, saya bisa ke sini. Jadi dalam politik bisa dibuat seperti itu. Diciptakan suatu katakanlah kelompok tertentu untuk supaya nilai jual. Sama halnya ketika seorang gadis misalnya. Dia kan juga mempercantik dirinya. Kalau kamu tidak melamar saya, yang ini juga masih ada melamar. Artinya dibuka kesempatan. Karena saya melihat. Kalau kamu tidak mau sama Bung Emrus, ada Julfan ya kan? Masih ada yang lebih ganteng kira-kira gitu lah. Disiapkan alternatif. Ya, jadi Bung begini Bung. Ya. Bisa juga ya, mungkin. Ini juga faktor Pak Jokowi juga. Karena Pak Jokowi ini kan kalau kita lihat di dalam waktu acara HUT Golkar kemarin ya, Pak Jokowi itu kan cukup punya harapan besar kepada Golkar itu. Nah mungkin ini ada komunikasi juga ya para kingmaker ini, tidak semua barangkali. Mungkin Pak JK tidak termasuk di dalamnya, tapi yang lain-lain pasti ikut komunikasi dengan Pak Jokowi. Arahnya kemana ini? Karena bagaimanapun kan
peran Golkar ini sangat penting ya sebagai partai yang memang sudah terbuka sejak lama. Gitu. Ya, kalau saya melihat ini kan banyak wacana di ruang publik begitu ya. Katakanlah bahkan ada cawe-cawe gitu kan. Cawe-cawe, ya. Baru kemudian Pak Jokowi juga cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara dan tidak melanggar konstitusi, sah-sah saja begitu ya. Saya kira itu suatu dinamika yang terjadi saat ini. Tetapi kita harus melihat Jokowi sebagai presiden atau sebagai kader partai atau sebagai politician. Nah, saya akan jelaskan dulu secara teoritikal bahwa setiap manusia multi status, multi peran. Status saya di rumah ada 2, Pak. Di ruang tamu saya ayah, di kamar saya suami. Nggak mungkin saya di kamar saya sebagai ayah. Jadi artinya kalau orang berperan tidak sesuai statusnya pada saat itu terjadi disorder sosial. Nah, kemudian kita lihat Jokowi pernah nggak dia mengatakan saya cawe-cawe sebagai presiden? Tidak. Tetapi sebagai warga negara, sebagai kader partai, karena itu tidak terpisahkan dalam diri beliau. Nah, oleh karena itulah dialog-dialog yang terjadi dengan tokoh-tokoh politik, dengan aktor-aktor politik, hal yang wajar bisa terjadi. Karena bagaimanapun kita sebagai warga negara, termasuk Joko Widodo, ingin dong bangsa ini terus membawa katakanlah politik inklusivitas, ya kan? Itu saya kira saya hargai itu, Pak Joko Widodo ingin. Dan kemudian bahwa Pak Jokowi ingin dong bahwa pembangunan yang akan datang sebagaimana yang dia rintis sebagai tokoh yang 10 tahun membangun bangsa ini, saya kira sangat wajar. Dia memberikan pandangan, tanggapan, penilaian bukan sebagai presiden. Bukan sebagai presiden. Nah, untuk bisa katakanlah pembangunan itu bisa berlanjut, bisa lebih sustainable dan lain-lain sebagainya, hal yang wajar menurut saya. Nah, oleh karena itu dialog-dialog yang terjadi antar pemimpin partai dengan Jokowi sebagai individu, sebagai warga negara, dan juga tokoh-tokoh politik hal yang wajar. Justru pertanyaan kritikal kita, seolah-olah Pak Jokowi melakukan dialog seperti itu, seolah-olah dialamatkan salahnya Pak Jokowi. Gitu ya, seolah-olah seperti itu. Kok cawe-cawe? Karena arti kata cawe-cawe sebenarnya arti katanya adalah campur tangan. Kan begitu kan? Nah, tetapi di sini bukan kita maknai sebagai campur tangan, berdialektika. Nah, justru kalau kita pakai antitesisnya, pertanyaan kritikal kita misalnya, kenapa para partai mau? Kalau mereka punya garis. Ya kan? Jadi artinya memang partai juga mau, Pak Jokowi sebagai individu juga sebagai warga negara mau berdialog, gak ada masalah. Mendialogkan tentang bangsa kita ke depan, termasuk siapa kandidat-kandidat calon presiden dan wakil presiden kita untuk membawa Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian. Tapi kan umumnya yang mengatakan Pak Jokowi cawe-cawe ini kan para pendukung Anies kan. Kalau pendukung Ganjar sama Prabowo kan nggak mengeluarkan sikap. Sederhana itu jawabnya Bangku. Ya, gimana tuh? Setiap pesan komunikasi yang dilontarkan oleh seseorang didrive oleh kepentingan politiknya. Sehingga pesan komunikasi yang dilontarkan ini kita tahu posisi politiknya di mana. Udah pasti itu. Salah satu contoh misalnya, Formula E diperbincangkan. Siapa yang menolak Formula E itu? Ya udah di seberangnya di kelompoknya Anies, tidak di seberangnya. Jadi artinya saya tidak bicara Formula E itu melanggar hukum atau tidak. Tapi dari sudut pesan komunikasi politik, bahwa pesan komunikasi itu sebenarnya didrive oleh kepentingan politiknya. Maka pesan komunikasi tidak ada di ruang hampa. Termasuk JIS. Saya kira iya. Makanya ketika JIS itu kan dikatakan bahwa ada gerbangnya tidak muat bus dan lain-lain sebagainya begitu ya. Ya, artinya seolah-olah meniadakan pembangunan yang dilakukan sehingga tidak melihat lagi fakta di lapangan. Fakta di lapangan seharusnya mereka seolah-olah tidak menghargai pembangunan yang dibuat oleh Anies. Seharusnya orang yang ngomong itu cek dulu ke lapangan, betulkah tidak bisa muat bus misalnya dan lain-lain kekurangan tersebut. Dan soal Piala Dunia itu ya, katakanlah U17 yang diperbaiki tidak hanya JIS saja. Beberapa tempat yang digunakan juga diperbaiki. Cuma karena ini kepentingan politik ini yang diangkat. Maka para politisi sensitif. Karena para politisi akan melakukan framing politik supaya untuk mengangkat bahwa bisa saja mereka mengatakan itu supaya Anies diposisikan sebagai political victim, sebagai korban, sehingga teraniaya seolah-olah seperti itu. Terjolimi seolah-olah itu yang mau dibangun. Kalau mereka mau objektif, harusnya
mereka melihat di lapangan. Betulkah tidak memenuhi syarat? Betulkah hanya itu yang diperbaiki? Sebab gedung lain juga diperbaiki. Tapi ada pandangan teman kita, kebetulan dia sahabat saya adalah Sekjen PKS. Dia katakan Abu Bakar ya, Al-Asri. betul. Dikatakan di media, saya baca bagus sekali, saya kasih jempol ke dia, saya kirim. Katakan begini, ya ini kan soal JIS dan gedung itu semua dievaluasi. Kalau memang tidak layak, ya kita perbaiki. Jadi tidak saling menyalahkan. Wah bagus kalau itu. Bagus. Saya kira Sekjen PKS itu negarawan itu. Apalagi kalau yang dipersoalkan hanya soal rumput kan. Betul, hal-hal remeh-temeh gitu kan. Dan rumput ini saya ada cerita. Iya, bagaimana? Jadi pada satu situasi keledai Ya, sama kancil ya. itu menuju ke padang rumput. Keledai bilang, ngapain ke padang rumput yang kuning itu? Kau ini keledai nggak ngerti. Mana kuning, kan itu hijau. Nggak kuning. Kuning, kata keledai. Berdebat mereka panjang, keluar raja hutan yang namanya singa. Apa nih ribut-ribut katanya. Ini kata si kancil. Itu kan padang rumput itu hijau, tapi kata keledai ini kuning. Terus si keledai nyeletuk. Ya kan raja, kan rumputnya kuning kan? Iya kuning, kata raja itu. Ya kan? Iya. Karena raja membenarkan si keledai, maka kancil yang masuk penjara. Masuk penjara. Ya kan? Gitu, masuk penjara si kancil. Iya, betul. Nah, tapi kancil ini protes. Aku yang betul, rumput itu hijau, kenapa aku yang masuk penjara? Betul. Justru kau masuk penjara, aku pikir keledai itu paling bodoh di dunia ini. Ternyata ada yang lebih bodoh, kau. Ngapain kau berdebat sama orang yang bodoh, keledai? Kau masuk penjara karena kau lebih bodoh dari keledai. Walaupun sebenarnya kau paling pintar, tapi karena kau berdebat dengan yang bodoh, akhirnya kau yang masuk penjara. Iya. Jadi berdebat dengan orang bodoh, berarti dia bodoh juga. Bodoh itu lebih bodoh lagi. Lebih bodoh Nah, lagi. itulah akhirnya. Jadi soal rumput itu juga itu harus dari kacamata mana dilihat bagus atau tidak bagusnya, kan gitu. Betul. Nah, oleh karena itulah maka pesan-pesan komunikasi, termasuk pesan komunikasi yang dikemukakan oleh keledai tadi sama si kancil, tidak lepas daripada kepentingan politiknya atau kepentingannya, dari perspektifnya. Ya, tergantung rajanya juga. Rajanya mengambil kesimpulan. Ini dalam ini. Ya, jadi kalau kita lihat ya, pada awal-awal setelah Nasdem mendeklarasi Anies, itu terus terang saja kan seolah Anies akan dikriminalisasi, KPK dan macam-macam kan, wah soal DKI, soal bully dan segala macam. Tapi kan kesini kita lihat mulai kendor itu. Ya. Bahkan tidak ada lagi persoalan-persoalan hukum, seolah-olah dianggap sudah selesai. Nah, ini proses ini berkembang kenapa nih dari segi komunikasi politik, Bung Emrus? Baik, saya kira sederhana untuk melihat, sebenarnya kita harus apresiasi Nasdem. Artinya partai pertama sekali mengajukan kandidat calon presiden. Kita harus apresiasi itu. Artinya bahwa lebih cepat partai mengajukan calonnya, lebih baik untuk rakyat supaya ada waktu bagi rakyat untuk mempelajari rekam jejaknya. Namun di sisi lain juga harus kita kritisasi juga Nasdem. Misalnya, katakanlah Nasdem mengusung Anies dengan slogan atau katakanlah tagline politiknya adalah perubahan dan persatuan. Change and continuity. Change and continuity. Sebagai perubahan. lulusan Amerika kan. Baru kemudian diksi perubahan itu kan tidak pas. Kenapa tidak pas? Karena dia ada di partai di pemerintah 3 kan. Mas, berarti kalau ada perubahan, sama saja Nasdem mengatakan bahwa 3 kabinetnya itu gagal. Karena dirubah. Perubahan harusnya tidak pakai tagline perubahan. Tetapi saya tidak tahu bagaimana prosesnya itu. Tapi karena itu adalah 3 partai, yaitu Nasdem, Demokrat, sama PKS. Kalau PKS kan memang oposisi kan, sama Demokrat, sangat kan? wajar memakai istilah perubahan. Sangat wajar. Oleh karena itu saya berhipotesa, persatuan boleh jadi muncul dari Nasdem, perubahan boleh jadi, ini hipotesis, dari 2 partai ini. Karena menurut saya oposisi yang paling tepat memakai istilah perubahan. Nah, apakah Nasdem, Surya Paloh dalam ini, dia punya kesadaran enggak
yang tinggi dengan pemakaian istilah itu. Menurut Bung sadar nggak dia? Nah, menurut pandangan saya sebagai manusia, gitu ya, ada kalanya tingkat kesadaran kita tinggi pada konteks tertentu, ada skalanya pada kita tidak begitu kritikal melihat sesuatu. Pokoknya sudah didesain sedemikian rupa, dia merasa senang itu, langsung oke, bisa jadi terjadi itu. Tetapi saya berhipotesa, pemakaian diksi perubahan datang dari oposisi yang selama ini oposisi, yaitu Demokrat sama PKS. Persatuan, saya duga itu datang dari Nasdem karena mereka adalah di koalisi pemerintahan, yaitu Persatuan. Tetapi dengan menggabungkan dua-dua ini, inilah menjadi tidak produktif bagi Nasdem karena ada diksi perubahan, sementara 3 partai mereka ada di kabinet. Jadi dengan kata lain sama saja Nasdem mengatakan kabinet dia yang 3 ini gagal. Tapi bisa juga sih mengarah gagal ya. Kabinetnya karena sedang berurusan dengan Kejaksaan Agung. Anggota kabinet. Ya, karena ada 3 anggota kabinetnya. Sementara mengusung diksi perubahan. Kan tidak, kalau memang harusnya diksi perubahan keluar dong. Kalau kita bicara ideal, keluar. Kalau saya berpendapat, menawarkan kepada Nasdem punya garis politik kita hormati. Harusnya ketika dipakai diksi perubahan, tarik dulu kabinetnya, tiga-tiganya. Menterinya keluar. Menterinya, 3 menteri itu. Dan nyatakan keluar dari koalisi. Ya betul. Saya kira itu lebih produktif. Harus berani punya garis. Nah, baru di sounding. Jangan di satu sisi dia mengatakan bahwa tetap di koalisi atau dengan kabinetnya, gitu ya. Di sisi lain dia mengusung bendera perubahan. Tidak pas. Jadi terus terang saya mengatakan, sebagai manusia sih bisa saja lupa, silap dan lain-lain sebagainya. Harusnya Nasdem, Surya Paloh punya penasihat komunikasinya. Jadi tidak one man show dia. Jadi harus didiskusikan. Karena dalam konteks politik satu diksi saja pun bisa bermasalah. Saya kasih contoh Bapak. Bahwa dalam suatu perdebatan presiden misalnya, jangankan diksi yang diucapkan, gaya berdiri saja pun bisa mempengaruhi elektabilitas. Misalnya, cara berdirinya tidak menunjukkan powerful, tidak menunjukkan pede. Kan bisa kelihatan orang tidak pede atau tidak. Maka ketika orang berdebat politik di dalam kampanye atau katakanlah pilpres, tidak hanya materi yang dipersiapkan, termasuk penampilan, sisiran, sorotan mata, cara bicara, tekanan, dan lain-lain sebagainya. Itu tetap di konsultan politik mengatur itu semua. Yang nggak boleh dia tertekan. Iya, memang. Tekanan boleh tapi nggak boleh tertekan. Sekuat manapun kritikan atau tekanan, dia harus tetap muncul dengan katakanlah tenang, senyum, dan menunjukkan dia bisa mengatasi persoalan. Sekalipun boleh jadi dia di dalam dirinya tertekan. Oleh karena itulah ketika mereka sebelum maju, konsultan komunikasi, PR mereka sudah memberi masukan itu. Demikian. Ya, jadi memang kalau kita kembali lagi ya, dalam konteks tadi soal tagline perubahan dan kontinuitas, ini kan juga nggak jelas apa yang mau dikerjakan secara continuity-nya itu apa. Baik. Kemudian kalau kita bicara perubahan yang mau dirubah itu apa. Betul. Nah, ini kan masih dalam bentuk jargon-jargon aja. Betul. Ya. Harusnya itu kan diuraikan, dijelaskan, diuraikan kepada masyarakat, kepada publik. Ini loh yang mau saya rubah. Dan ini yang kita itu. Tapi kan sampai saat ini ya saya tidak mengikuti ya. Mungkin Bung day to day mengikuti perkembangan tentang ini. Apa ada memang dari koalisi perubahan ini ataupun dari Anies Baswedan pribadi punya pikiran-pikiran yang sudah bisa dipahami oleh publik tentang itu. Baik, saya ikuti pernyataan dan peliputan di media massa. Saya berkesimpulan sampai saat ini belum ada. Begitu ya. Bahkan Anies mengatakan bahwa kemarin itu dia mengatakan begini loh, sangat tidak produktif. Pertama adalah dia membandingkan pembangunan jalan yang dibuat oleh Jokowi dan dibuat oleh SBY. Dia katakan kesimpulannya begini, lebih panjang yang dibuat oleh SBY. Bagaimana lebarnya, kan begitu? Apakah hanya panjang saja? Yang kedua, bagaimana efek ekonominya kepada masyarakat? Artinya masih semacam slogan saja yang dikemukakan. Harusnya memang calon presiden seperti Abang katakan tadi, dia punya gagasan besar, ide besar tentang Indonesia. Dan tidak boleh, menurut pandangan saya, tidak produktif lah, mengkritik, membenturkan presiden satu dengan presiden yang lain.
It's not leader. Sebagai seorang leader, dia harus punya pemikiran besar. Harusnya dia menghargai semua pemimpin kita. Mulai tentunya Jokowi sampai kepada Bung Karno, gitu ya. Hargai saja. Baru dia tawarkan suatu gagasan besar untuk Indonesia dan diturunkan pada level teknis dan program seperti abang katakan tadi. Itu jauh lebih baik daripada misalnya kemarin itu saya melihat, wah ini ada daerah di ujung sana dekat Sumatera, DKI, dulu tidak ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Saya kira itu bukan gagasan besar seorang presiden. Dan itu kan urusan PLN aja kan. Saya kira PLN dan boleh jadi kepala desa gitulah. Gitulah. Jadi dia harus punya gagasan. Misalnya, abangku, apakah contoh-contoh gagasan besar itu bisa ditawarkan? Misalnya kan, salah satu di antara, tapi mereka boleh jadi lebih hebat dari saya. Katakanlah, bisa nggak mereka menawarkan clean economy? Clean economy, katakanlah bahan bakar yang bisa baru dan terbarukan. EBT. Iya. Baru kemudian bisa mereka menawarkan green economy. Bagaimana meningkatkan produktivitas dengan tingkat efisiensi yang tinggi juga. Atau juga misalnya mereka bisa nggak menawarkan seperti blue economy, misalnya kemaritiman, sungai dan lain-lain. Karena kekayaan kita banyak di laut, Bapak. Iya kan? Sangat luas laut kita. Belum kita maksimalkan. Banyak di sana kekayaan kita untuk mensejahterakan rakyat. Atau misalnya menawarkan katakanlah bonus demografi kita, bagaimana pembangunan sumber daya manusia dalam menyambut bonus demografi kita yang akan datang. Nah, bisa ini salah satu atau semua. Nah, inilah contoh-contoh yang menurut saya semacam gagasan besar. Bung Karno kan sebagai presiden, dia punya gagasan besar tentang keindonesiaan kita. Tidak sekedar memerdekakan bangsa ini, tapi bagaimana perjalanan Indonesia ke depan dengan Pancasila. Nah, dia punya gagasan besar. Ini yang kita butuhkan. Pemimpin-pemimpin yang akan datang, calon-calon presiden, termasuk dalamnya Anies Baswedan, buatlah gagasan-gagasan besar. Jangan sekali-sekali membenturkan presiden kita yang sudah memimpin kita. Karena menurut saya, siapapun presiden kita, mereka telah berjasa membangun bangsa dan negara. Apresiasi aja siapapun presiden kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya, tetapi tawarkan gagasan besar tersebut untuk Indonesia Raya. Tapi kalau saya lihat dalam konteks ide dan gagasan bukan hanya Anies Baswedan tapi Ganjar dan Prabowo juga belum ada yang kita lihat apa sih yang ingin visi dan misinya ke depan itu seperti apa Indonesia yang diinginkan. Kan seorang presiden sebagai pemimpin kan ada yang dia inginkan. Saya akan menjadikan Indonesia seperti ini, ya kan? Kemudian diuraikan ABCD-nya sampai detail, ya kan? Itu disampaikan nanti dalam kampanye. Tapi kan ide-ide gagasan besarnya itu kan dia harus sudah sampaikan. Sekarang kita tidak lihat itu, semuanya asik cuman joget sana, joget sini kan, pidato sana, pidato sini kan gitu. Baru pemasangan, paslawan. Iya. Saya setuju abangku bahwa memang setiap kandidat bakal calon presiden dan wakil presiden kita belum berbicara tentang itu. Tetapi kita harus bedakan Anies dengan dua kandidat lain, yaitu Prabowo dan Ganjar. Dua tokoh ini belum ada pandangan-pandangan yang sifatnya katakanlah perbedaan, kritik yang tidak produktif, gitu. Nah, berarti boleh kita dong berkesimpulan mereka tunggu waktu. Atau mereka siap meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi ya? Saya kira bisa jadi demikian. Tapi di sisi lain, Anies kan sudah membandingkan seolah-olah SBY itu tokoh yang lebih hebat. Bagi dia kan nggak bagus juga. Menurut saya Jokowi sama SBY tokoh yang bagus juga. Nah, kemudian apakah Ganjar atau Prabowo siapa yang meneruskan pembangunan yang dibuat oleh Joko Widodo? Kalau itu yang kita bahas, kalau kita bicara tentang perjuangan politik, katakanlah partai yang sama, lebih tepat itu dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena dia satu garis politik dan Ganjar Pranowo juga didukung oleh dengan lambang-lambang komunikasi nonverbal. Saya menyimpulkan bahwa Jokowi memberikan dukungan juga. Tetapi apakah Prabowo akan melanjutkan? Saya terus terang kalau kita bicara kemungkinan lebih melanjutkan lebih besar di tangan Ganjar. Kenapa? Karena Ganjar adalah satu partai politik dengan Pak Jokowi. Bagaimanapun kalau dia tidak melanjutkan, kan PDI Perjuangan tidak bagus di ruang publik. Misalnya katakanlah Ganjar jadi presiden, tiba-tiba proyek katakanlah ibu kota negara atau katakanlah proyek tentang
lumbung pangan tidak berlanjut. Kan tidak baik juga, tidak produktif secara politik bagi PD Perjuangan. Tetapi Pak Prabowo bisa nggak setelah dia jadi presiden? Kalau sekarang dia mengatakan itu, masih melanjutkan. Tapi ketika dia jadi presiden, akan dia jadi dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia ingin berlanjut dua periode yang akan datang. Tidak ada jaminan. Maka pemimpin yang homogen, yaitu lebih homogen Ganjar dengan Jokowi dibanding Prabowo dengan katakanlah Prabowo, kalau kita bandingkan Ganjar dengan Prabowo, lebih homogen Ganjar dengan Joko Widodo. Oleh karena itulah maka kelanjutan sustainable pembangunan lebih pas, lebih kemungkinan terwujud di tangan Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena Prabowo nanti begitu jadi presiden, kalau kita cek Pak, Undang-Undang Dasar 45 kita, konstitusi kita, saya kira sangat luas kekuasaan presiden kita. Jadi dia akan jadi dengan dirinya sendiri nanti. Apakah dilanjutkan atau tidak? Tidak ada jaminan. Tapi lebih terjamin, lebih pasti, lebih banyak probabilitinya, persentasenya dilanjutkan oleh Ganjar. Oleh karena itu, di berbagai media saya sudah katakan penjelasan. Sekalipun memang kita melihat relawan Joko Widodo tampaknya terpecah, yaitu Projo ke Prabowo, sementara Seknas ke Ganjar. Itu saya tahu sendiri itu kenapa? Karena kemarin sebulan yang lalu kami debat di satu stasiun TV swasta terkemuka di Indonesia. Jadi Projo ini lebih kepada kelompoknya Prabowo, sementara Seknas kepada Ganjar. Artinya apa? Bahwa memang masih terpecah. Tetapi saya mengatakan bahwa pada titik tertentu Jokowi akan memberikan sinyal kepada semua relawan untuk mendukung satu kandidat. Nah, kandidat siapa? Yaitu Ganjar Pranowo. Kenapa kok tidak sekarang Jokowi mengatakan itu? Kan begitu. Mendefinitifkan itu, menyampaikan itu secara tegas. Boleh jadi ada dialektika politik di belakang panggung. Transaksi-transaksi politik dengan lambang non-verbal atau verbal, sehingga belum ada kesepakatan, sehingga relawan ini masih ada yang ke sana, ada yang ke sini. Apakah itu atas perintah atau tidak, hanya mereka lah yang tahu. Jadi kalau kita lihat memang mereka ini pakai teorinya Tan Malaka. Oh baik, gimana itu? Berpisah kita berjuang, bersama kita memukul. Sekarang berpisah dulu nih. Untuk berjuang. Berjuang. Nanti dia untuk memukul itu dia bersatu. Saya bisa pahami. Saya nggak tahu apakah bersatunya di Ganjar atau di Prabowo. Pokoknya nanti akan bersatu itu. Kan berpisah gitu. Untuk berjuang, saya bisa memaknai. Berpisah kita berjuang. Tapi betul. Bersama kita memukul. Betul. Jadi saya bisa memaknai begini, pandangan abang ini, bahwa berpisah kita untuk berjuang, artinya mereka relawan ini berpisah. Tetapi untuk berbeda-beda sekarang. Berjuang apa? Untuk mewujudkan keinginan mereka, supaya kekuatan politik yang di seberang sana memperhitungkan. Gitu kan? Kalau kamu nggak rangkul kami, kalau tidak mengikuti apa yang kami tawarkan, ya kami terpisah dulu. Jadi dengan demikian, itulah disebut lambang nonverbal, sinyal yang diberikan. Kalau kamu tidak mau, kami ke sini loh. Tapi ketika dirangkul, kalau dirangkul misalnya bargaining position kan. Jadi misalnya bisa jadi perkiraan saya ini yang mendorong adalah bahwa kemungkinan sharing power menteri. Itu yang mendorongnya, sehingga belum ada titik temu, sehingga ada yang ke sini, ada yang ke sini. Tapi ketika nanti diberikan tawaran-tawaran itu, oke, baru mereka bersatu untuk memukul lawan. Memang kalau ahli komunikasi ini, apapun yang kita ngomongkan bisa dibungkus. Itulah kelebihan dari pakar komunikasi ini. Nah, ini persoalan yang kita lihat yang masih krusial ya. Memang semua capres ini masih krusial kalau kita lihat. Ya, artinya apa? Krusialnya itu Prabowo belum punya cawapres. Kemudian Ganjar juga belum punya cawapres. Anies juga belum punya cawapresnya. Nah, dalam konteks kalau kita melihat Anies, ini bagaimana hubungannya Anies dengan AHY ini? Baik, kalau kita bisa analisis wacana di ruang publik, kan begitu kuat arus daripada Partai Demokrat bahwa AHY akan menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Tetapi sampai saat ini belum ada sinyal dari
Anies maupun Nasdem maupun PKS. Karena PKS juga berkeinginan juga dari kader mereka. Para tiga partai ini juga melakukan kalkulasi kemungkinan menang. Mereka punya pemikir-pemikir loh di partai itu. Di PKS ada dokter-dokternya, ada jago-jagonya di sana. Di Demokrat ada juga. Ada juga jago-jagonya. Mereka kalkulasi. Tapi kalau Nasdem tidak mungkin mundur. Karena mereka sudah tanda kutip lebih dulu, walaupun artinya saya apresiasi tadi menyampaikan. Tapi mereka kalkulasi peluang menang kecil. Saya kira orang akan berpikir juga untuk katakanlah tetap di situ atau pindah. Saya melihat ada indikasi bahwa Demokrat akan bergabung dengan PD Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo. Tetapi PKS bisa saja tetap di situ, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa PKS akan juga berlabuh ke Prabowo, ke Prabowo atau ke PD Perjuangan. Kenapa saya mengatakan setiap pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Sekjen PKS, saya cek semua, dia memberikan pandangan-pandangan yang sifatnya inklusivitas, tidak eksklusivitas. Wah, ini ada peluang nih. Nah, untuk itu saya pikir bahwa Demokrat sama PKS bisa saja bergabung ke kandidat Prabowo atau kandidat Joko Widodo. Dengan demikian bahwa Anies kalau hanya satu partai yang mengusung sudah dapat dipastikan bahwa tidak menjadi cukup suara kalau untuk satu mengusung. aja keluar dari tiga ini ya. Satu saja sebenarnya, apalagi dua. Nah, PKS juga saya pikir terbuka juga peluang untuk mereka berkoalisi dengan Prabowo atau dengan Ganjar Pranowo. Jadi tidak sesuatu yang tabu karena memang di pilkada-pilkada kok mereka berkoalisi. Jadi tergantung bagaimana kompromi-kompromi politik di belakang panggung atau di komunikasi privat itu akan menentukan kebijakan daripada keputusan siapa menjadi calon presiden kita yang akan datang. Saya menduga, boleh dong berhipotesa Bang Pu? Ya, silakan. Saya berhipotesa ke depan hanya dua kandidat calon presiden kita, yaitu Ganjar Pranowo dengan pasangannya, Prabowo dengan pasangannya. Saya memperkirakan ke sana. Demikian. Itu yang juga seperti menjadi kesepakatan publik ya, gitu. Karena publik ini juga sudah banyak mendapatkan masukan dari pandangan-pandangan para ahli seperti Bung Emrus misalnya. Nah, tentu arahnya memang kayaknya dua pasang ya. Nah, tinggal kita nggak tahu dari dua ini siapa yang menang nanti, tergantung capresnya ini siapa. Cawapresnya itu ikut menentukan ya. Betul. Jadi ya mungkin kalau dua ini maju Pak Jokowi lepaslah. Silahkanlah kalian berkompetisi. Ibarat kan gini, kita orang tua kan kasih anak, silahkanlah kau anak-anakku berjalan dan berjuanglah. Karena dua-duanya anaknya Pak Joko ini kan. Prabowo sama Ganjar Pranowo kan. Ya. Kalau Anies sebenarnya tanda kutip. Anies juga sebenarnya anak. Tapi anak yang sudah keluar dari rumah. Ya, itulah kadang-kadang kan kalau ada masalah, tentu kemudian menjadi tidak bisa bersatu ya. Betul. Baik, Bung Emrus, kita ini sudah hampir 1 jam ya. Mudah-mudahan semua apa yang disampaikan cukup bermanfaat. Saya tahu betul Bung Emrus ini orang yang sangat sibuk. Ditunggu TV, radio, podcast, macam-macam. Karena tidak banyak lagi pakar komunikasi ini yang sekarang ikut menganalisa tentang perkembangan politik kita. Ya, baik, makasih. Ya, mudah-mudahan tetap sukses, maju. Terima kasih. Dan kita semua bersemangat. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Ya.